Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu kembali di dalam bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Mudah-mudahan di pertengahan bulan Ramadan ini kita telah mendapatkan ketiga-tiganya itu. Di samping kita mendapat rahmat Allah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan Allah. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan itu kepada kita. Yang lebih penting lagi, mudah-mudahan di pertengahan Ramadan ini seluruh dosa dan kesalahan kita mudah-mudahan telah benar-benar diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, pembacaan kitab tauhid ini, bab yang ke-43 ya. Okay. Halaman 145. Nama babnya orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Ini babnya sudah jelas seperti itu ya. Jadi sumpah-sumpah yang tidak dengan nama Allah, kita memang harus terus berjuang dan berusaha untuk menghindar. Yang ngetren di kita itu sumpah pocong. Ini itu mbuh iku syariate sapa jan sumpah pocong kok iso semarak. Di mana-mana ada itu sumpah pocong itu. Pemenang dulu saat Presiden Gus Dur, terus di Banyuwangi ada isu santet, itu kok sing Semarang kok sumpah pocong. Nah itu bahaya ya kalau sampai menganggap bahwa sumpah selain nama Allah terus dia yakini itu lebih jitu, lebih afdal, ini bahaya sekali ya. Karena kita melihat babnya saja sudah. Orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Maksudnya harus rela, ya sumpah itu dengan wawu ba ta.
Kalau tidak wallahi ya pakai billahi. Kalau tidak pakai billahi harus pakai tallahi. Sumpah. Kita harus rela dengan itu, jangan sampai tidak rela. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum. Man halafa billahi falyasduq wa man khulifa lahu billahi falyardo wa man lam yardo falaisa minallah." Nah itu ya hadisnya jelas kayak gitu ya. Monggo terjemah. Janganlah kamu bersumpah dengan nama nenek moyangmu. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah, hendaklah ia berkata benar. Dan barang siapa diucapkan padanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya ia rela atau menerimanya. Iya. Barang siapa yang tidak rela, maka dia tidak mendapat apa-apa dari Allah. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Itu ya. Jadi kita harus rela. Sumpah itu ya dengan nama Allah ya, bukan dengan nama yang lain. Terus caranya seperti apa? Ya sudah cukup dengan wallahi, billahi, tallahi. Ini harus menggunakan nama Allah, berkatalah dengan benar. Itu kata Nabi. Jangan sampai kamu bohong. Jangan sampai kamu bohong. Kalau bab sebelumnya bersumpah dengan nama Allah berbohong itu lebih baik daripada bersumpah dengan selain nama Allah. Sampai seperti itu. Padahal itu sudah dosa besar. Bohong sudah dosa besar. Lebih besar lagi dosanya jika bersumpah tidak dengan nama Allah. Jadi man halafa billahi falyasduq. Nah itu ya, maka kamu harus berkata dengan jujur, berkata dengan seadanya. Ya udah, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lakukan, ya itu kamu bersumpah. Kalau disuruh jadi saksi ya harus seperti itu. Jangan sampai berbohong. Jangan sampai menjadi saksi palsu. Ya, jadi hati-hati ya, kita diminta untuk bersaksi itu jangan sampai bohong. Terutama nenek wong mati. Derek bilih mayit menika sae napa sae? Sae. Padahal roh nek kelakuane mayit iku saat hidupnya kurang ngajari sampai jabang bayi. Lah kok jenengan muni sae lho, kesaksianmu di hadapan Allah nanti ya ada pertanggungjawaban itu kan ya. Apa meneh mudine katik mempolitisir pertanyaan sae napa sae sae. Baleni maneh sae napa sae sae. Bau wareng tian. Gak ana jam padahal wong sing nang kono iku lho ana sing gak eruh. Sing takziah dudu wong wana salam tok ana wong teko MBS mbah ndi sing teko MBS iki. Karo kan kadane mayit kok melok-melok muni sae itu lho. Beda loh ya, saksi dengan husnudzon beda. Ini diminta kesaksiannya. Terus baru yang ketiga, saya napa awon, saya. Lah padahal yang depan wis dipolitisir, saya napa saya tadi. Iya. Ya, yang kayak gini ini kita harus hati-hati. Jadi bersaksi harus dengan apa yang dilihat, apa yang didengarkan, apa yang dilakukan. Zaman pernah melakukan apa dengan dia sehingga kamu merasa didolimi, ya itu yang kamu saksikan. Dan terus gak roh, blas kok muni sae teko endi sae ini, gak roh. Nek gak roh ya meneng ae. Di hadapan Allah ada pertanggungjawaban. Itu ya. Itu babnya. Terus kemudian satu hadis, nek kon wis bersumpah dengan nama Allah ya falyasduq
Waman khulifalahu billah falyardo. Kalau kamu disumpah dengan nama Allah, kamu harus rela, harus mengikuti. Kamu tidak bersumpah dengan nama Allah malah ngejak sumpah pocong, itu jangan nemen, kurang ajar itu. Jangan ya. Jadi kita harus rela, harus ridho. Wa malam yardo falaisa minallah. Kalau sampai tidak ridho, maka dia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah. Pemenang Ramadan ya tidak akan mendapatkan rahmat, tidak akan mendapatkan berkah, ya tidak akan mendapatkan ampunan. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Nek kate sumpah gawe nama yang wis dijak sumpah dengan nama Allah, gak gelem ngejak sumpah pocong atau sumpah dengan menyebut nama nenek moyangnya. Iya. Itu hadis yang pertama. Langsung kandungan bab ini monggo. Satu. Dilarang bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang. Dua. Diperintahkan kepada orang yang diberi sumpah dengan menggunakan nama Allah untuk rela menerimanya. Ya, itu untuk rela menerimanya. Jadi jangan sampai kemudian merasa nggak afdal kalau tidak sumpah pocong, jangan. Sekarang umpamanya ya, saya bukan orang Wonosalam, nenek moyang saya bukan Wonosalam. Nenek moyang saya di kampung Inggris sana, itu nenek moyang saya di sana. Umpama ya. Terus nenek moyang saya padahal sudah mati, terus digunakan untuk bersumpah. Ini jelas pelanggaran ya. Apalagi nenek moyang kita Mbah Nabi Adam tinggi sumpah. Ya. Tetap tidak boleh ya. Karena itu termasuk bersumpah dengan selain Allah. Ya siapapun, walaupun digandeng demi Allah dan demi Rasulullah, itu malah bahaya ya. Mensejajarkan antara Nabi Muhammad dengan Allah. Itu namanya menyekutukan, mensejajarkan hamba Allah dengan Allah. 3. Ancaman bagi orang yang tidak rela. Nah itu ya, yang tidak rela, jelas-jelas harus disumpah dengan nama Allah, tapi dia tidak rela. Ya. Alhamdulillah 45, 46. Itu tadi bab yang ke-43. Sekarang bab yang ke-44. Ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini ya nggak boleh ya. Harus hati-hati kita. Dari Qutailah radhiyallahu anha diriwayatkan anna Yahudian, temen setuhuning wong-wong Yahudi iku ata sowan sapa ya si wong-wong Yahudi watakuluna faqala mongko dawuh sapa ya nabi piye nek dawuh innakum tusyrikuna, sungguh kamu semuanya wahai orang-orang Yahudi kamu adalah musyrik. Takuluna, kamu semuanya wahai orang-orang Yahudi telah mengucapkan masya Allah wasyita. Mungkin karepe orang Yahudi itu kan menghormati kepada Nabi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ucapan itu loh ucapan musyrik, kata Nabi. Antum tusyrikuna, kamu semuanya telah musyrik, telah menyekutukan Allah. Mengapa? Takuluna masya Allah wasyita wa takuluna wal ka'bati fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu juga tidak boleh
wa taquluna lan padha ngucap nira wong-wong Yahudi wal Ka'bati demi Ka'bah. Ka'bah ini kan termasuk benda yang sangat-sangat mulia ya. Sampai saat kita ibadah haji, ibadah umroh itu kalau tidak ngelilingi namanya Ka'bah gak sah ibadah kita. Dan di situ ada batu yang sangat mulia namanya Hajar Aswad. Kalau sampai kita bersumpah dengan menyebut nama Ka'bah, nah ini sama kan dengan menyebutkan Masya Allah wasita, sama dengan wal Ka'bati. Fa amarahum mongkonjur merintah ing wong-wong Yahudi sapa annabiyyu panjenenganing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ida arodu rikala padha ngarepake sira kabeh he wong-wong Yahudi ayakhlifu ing yen to sumpah sapa ya wong-wong Yahudi ayakulu supaya sumpah oleh sumpah piye wa rabbil Ka'bati demi zat yang mengerani Ka'bah boleh itu ya. Karena yang dimaksudkan bukan Ka'bahnya tapi Allah zat yang menguasai Ka'bah. Wa ayakulu lan ing yen to ngucapake sapa ya si wong-wong Yahudi Masya Allah ma utawi apa wae saakang ngersakake sapa Allahu Allah sumasita mongko nuli ngarepke nira. Di setelah Allah berkehendak maka kamu ditakdirkan berikutnya juga berkehendak. Allah kepingin kita itu jamaah sholat maghrib dan sholat isya sekaligus terawih. Tapi mbuh engko terawih nang kene apa terawih nang omah? Umpama ya ini kehendak Allah. Terus tiba-tiba hati kita kepingin untuk nek pakai wawu larangan keras ya. Masya Allah wasita atas kehendak Allah dan kehendakmu syirik. Tapi nek diganti summa atas kehendak Allah kemudian kehendakmu tidak syirik. Monggo terjemah. Bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan syirik. Kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan mengucapkan demi Ka'bah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Tuhan pemilik Ka'bah dan mengucapkan atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan diriwayatkan pula dinyatakan hadis itu sahih ya. Makanya kita nggak boleh ragu lagi kalau sudah bersumpah dengan nama Allah dan menggunakan perabot sumpah. Perabot sumpah ya 3 itu, wawu bakta itu tadi ya. Jadi nama Allah diawali dengan salah satu huruf 3 itu ya itu loh yang namanya bersumpah yang syar'i. Kalau tidak itu yang digunakan itu berarti sumpah yang syirki. Meh padha ya. Siji syar'i, jeung loro syirki. Yang itu disyariatkan sama Allah, yang kedua menyekutukan. Naudzubillahi min dzalik. Maka yang kayak gini kita harus hati-hati ya. Harus selalu mewaspadai diri kita, lebih-lebih di bulan Ramadan. Jangan sampai itu terucap yang sumpah syirki tadi, langsung habis amalan ibadah di bulan Ramadan ini. Pahalanya ini loh, langsung hangus. Dan ini termasuk syirik besar. Tidak hanya pahala bulan Ramadan, pahala mulai kita
kecil beribadah semuanya hangus. Kok sampai mati belum bertaubat dari kesyirikan itu, ya langsung ya lep nanggone neraka. Wis gak enek hisab maneh. Jadi itu masuk neraka tanpa hisab. Padahal yang kita inginkan adalah masuk surga tanpa hisab. Lah kok dadah malah masuk neraka tanpa hisab. Naudzubillahi min dzalik. Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan, anna rajulan temen setuning wong lanang kala matur sapa rajul lin nabi maring panjenenganing nabi sallallahu alaihi wasallam, ma utawi apa wae sak kang ngersake sapa Allahu Allah, wasita lan ngersake nira, faqala mongko juli dawuh sapa ya si nabi, aja'al tani lillahi niddan, aja'al tani ana to dadekke nira ing ingsun lillahi maring Allah niddan sebagai sekutu, sebagai tandingan, sebagai kemusyrikan. Masya'a apa wae kang ngersake sapa Allah ya wahdahu. Dikaya nek zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lah Allah iku wahdah. Kok malah sekutokke nabi sing mbok ge nyekutokke menyang Allah dengan ucapan gimana, masya Allah wasita. Ini atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasul. Kan maunya kan mungkin saja maunya itu menyanjung, tapi itu adalah kesalahannya itu fatal. Maka Nabi langsung melarangnya ya, tidak boleh seperti itu. Monggo terjemah. Bahwa ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas kehendak Allah dan kehendakmu, maka bersabdalah beliau, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah? Hanya atas kehendak Allah saja. Hadis riwayat An-Nasai. Iya, kayak gitu. Jadi jangan sampai ya. Jadi di samping kalimah bersumpah, kalimah masyi'ta itu jangan sampai digandingkan dengan masya Allah. Jadi tidak boleh ya, masya Allah wasita, atas kehendak Allah dan kehendakmu, itu syirik ya. Nabi langsung sabdakan aja'al tani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan terhadap Allah? Nabi langsung murka ya, langsung duka, Nabi langsung marah. Masya Allah wahdah, Allah itu yang dikehendaki Allah itu kehendak Allah sendiri ya. Tidak ada campur tangan kehendak yang selain Allah, nggak ada. Itu mutlak semuanya kehendak Allah. Wong awake dhewe iso ngumpul nang ngene masjid Mujahidin ini ya atas kehendak Allah. Makanya kalau sudah tahu seperti ini ya, yang paling beruntung ini yang ngajine wis sak keluarga. Enak pisan. Sak anak bojone apa meneh sak mantune, sak putune enak pisan. Maksudnya engko teko omah gak ate baleni maneh lho. Nek anak putu mantu gurung katut engko kewajiban teko omah dikelumpukke, dikandani kon aja sampe ngucapke masya Allah wasita. Kudu dilikke, nek gak dilikke jangan-jangan terjerumus mengucapkan kalimat itu. Dan itu larangan keras ya. Apalagi bersumpah tadi, apapun yang digunakan untuk bersumpah kok selain Allah itu musyrik, nggak boleh. Walaupun Jibril umpamanya, demi malaikat Jibril nggak boleh, demi itu hanya Allah. Kalau digunakan untuk bersumpah ya. Lanjut.
Diriwayatkan Ibnu Majah dari At-Tufail, saudara seibu dengan Aisyah, ia berkata, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan Uzair putra Allah. Mereka menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani, maka aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan Al-Masih putra Allah. Mereka menjawab, sungguh kamu pun sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ketika pagi hari aku beritahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW dan aku diberitahukan kepada beliau. Nabi bertanya, apakah kamu telah memberitahukannya kepada seseorang? Aku menjawab, ya. Lalu Rasulullah bertahmid dan memuji Allah, kemudian bersabda, amma ba'du, sesungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu yang telah diberitakan kepada orang-orang di antara kamu, dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan sesuatu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepadamu karena aku ada beberapa halangan. Maka janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah semata. Iya, wahdah itu artinya semata ya, atas kehendak Allah semata. Jadi panjenengan yang Tufail tadi ya, saat Ibnu Majah menceritakan itu dari Tufail ya. Siapa Tufail itu? Tufail itu adalah saudara seibu dengan Aisyah. Jadi tunggal ibu beda ayah. Ia berkata, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Dia mimpi tapi ya, kadang-kadang mimpi kan kayak bener, kadang-kadang ngelilir itu kayak sik ana kelanjutannya, padahal wis sadar pisan. Saking kayak bener mimpi mang, terus terturu masih berkelanjutan. Wis dipisah dengan ngelilir, dengan melek, dengan bangun, ternyata mimpinya tadi masih berlanjut. Jadi kayak bener. Ini pun Tufail juga merasakan itu ya. Jadi mimpi mendatangi orang-orang Yahudi, terus ngomong kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka saat nyeritakan nang Rasul ya, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan Uzair putra Allah. Karena kamu mengucapkan itu ya kamu seburuk-buruk kaum. Kalau itu bahasa saya ya. Jadi menjadi sebaik-baik kaum itu kalau tidak mengucapkan Uzair anak Allah. Itu kan ucapan-ucapan musyrik. Kita lanjut. Jadi tadi tidak boleh mengatakan Uzair anak Allah. Ya tidak boleh mengatakan Tufail. Tak delok mana? Tufail. Iya, novel. Sungguh kamu adalah golongan kaum yang terbaik. Andaikan kamu tidak mengatakan bahwa Musa putra Maryam.
Nang Yahudi juga ngomong, wahai Yahudi, kamu adalah termasuk kaum yang sangat-sangat bagus, yang terbaik jika kamu tidak mengatakan bahwa Uzair anak Allah. Apa gak syirik? Ternyata Yahudi dan Nasrani juga mengembalikan ucapannya kepada novel, dan kamu pun adalah manusia yang terbaik jika kamu tidak mengucapkan Masya Allah wasikta, atau mengucapkan demi Allah dan demi Rasulullah. Kan kayak pena, kayak bener. Ternyata dialognya novel dengan Yahudi dengan Nasrani sama-sama bahwa ucapan yang menjadikan musyrik itu sederhana, itu gak usah ngenteni nyembah berhala sentak sentuk, gak perlu. Nek kepengin musyrik itu wis nyampar nyandung ya nggone masyarakat itu. Makanya kita harus jeli, harus waspada. Tetapi nek gak ngaji kondi, nek ngaji kan tahu ayatnya jelas, hadisnya juga diterangkan sahih. Setelah amma ba'du fa inna tufailan, jadi namanya tufail ya. Ro'a ru'yan akhbaro biha man akhbaro minkum wa innakum kultum kalimatan kana yamna'uni kaza wa kaza anhakum anha. Maka Nabi katakan fa inna tufailan, mongko temen seduning tufail iku ro'a weruh utawa mimpi sapa ya si tufail ru'yan ing sebuah mimpi di satu malam, akhbaro biya man akhbaro minkum wa innakum kultum kalimatan kanat yamnauni kaza wa kaza anhakum anha. Aku jarine Nabi nanggone tufail, aku jane arepe ngandani awakmu, nyegah awakmu aja sampai mengucapkan ucapan-ucapan Masya Allah wasa'a Muhammad, tapi masih belum. Ternyata kamu telah mimpi, orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan kepadamu, kamu adalah kaum terbaik jika kamu tidak mengucapkan Masya Allah wasa'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Mestinya yang betul Masya Allah summa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah kemudian Muhammad berkendala. Kehendaknya Muhammad ini atas kehendak Allah dibarengke, itu namanya musyrik. Walakin qulu Masya Allah wahdah, akan tetapi ucapkanlah kehendak Allah. Apa tadi? Kehendak Allah wahdah. Tadi terjemahnya apa? Semata. Semata. Itu ya. Jadi kehendak Allah semata. Tidak boleh kehendak Allah dan kehendak Muhammad, enggak boleh. Harus kehendak Allah semata. Dijelaskan seperti itu. Lanjut kandungan bab ini. 1. Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa orang Yahudi pun mengerti perbuatan yang disebut syirik asghar. Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa orang Yahudi pun mengerti perbuatan yang disebut syirik asghar. Syirik asghar itu syirik kecil ya. Nek asghar itu terkecil, nek sohirun kecil, nek asgharun terkecil. Kabirun itu besar, nek akbarun terbesar. Lanjut. 2. Pemahaman manusia apabila dipengaruhi oleh hawa nafsunya, seperti halnya orang Yahudi tadi, dia mengerti kebenaran tetapi tidak mau mengikuti kebenaran itu dan tidak mau beriman kepada Nabi yang membawanya. Iya. Makanya saya kadang-kadang kalau saat
menjumpai sesuatu yang saya nggak ada ilmu, itu saya mencoba ngelacak nanggone ustadz-ustadz yang terkenal, baik dari kalangan Salafi, kalangan Muhammadiyah, kalangan NU. Ini tak lihat ustadz-ustadz ini. Kadang-kadang lah iki lho wis seru, tapi kok panggang lakoni. Kadang-kadang saya gadoknya di situ iki lho. Nek nerangno ya bagus, ya pas. Tapi kok panggah diterjang. Iya. Ya contohnya banyak ya. Satu misal goleki dalile pujian gitu kan. Nek ndi nggone dalile pujian itu. Pemene pujiane saben malam Jumat ahli kubur. Lho iki lho kondi dalile. Ya ngerti jadi dia itu ya menyadari bahwa itu adalah sebuah kebatilan. Tapi panggah pasaran nek nggone musala-musala, panggah krungu kupingku. Pas ngaji adoh itu pas krungu pujian ya kok sik panggah laku sih pujian ini. Padahal yang di atas sana itu sudah mengatakan bahwa itu sebuah kebatilan, sebuah kesalahan. Tapi kok golek masjid gak pujian, paling nenggone Wonosalam ya baru Mujahidin iki paling gak ana pujiane. Ya, muliane nah nanti karo aku. Ya ini lho ya. Jadi kadang-kadang kita itu ini memang kelakuannya orang Yahudi seperti itu. Kelakuan orang Yahudi itu jadi ngerti kebenaran, memang punya kitab dia yang namanya Taurat. Dia itu jelas baca di dalam kitabnya, ngerti kalau Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dan dia itu adalah Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul. Dan dia adalah Khotamul Anbiya, nabi terakhir dari para nabi. Jelas kan seperti itu. Iya. Monggo dilanjut. 3. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah, sebagai penolakan terhadap orang yang berkata kepada beliau atas kehendak Allah dan kehendakmu? Jika demikian sikap beliau, lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka. Wahai makhluk termulia, tiada seorang pun bagiku sebagai tempat aku berlindung selain engkau. Dan 2 bait selanjutnya. Ini sebuah syair dan 2 bait selanjutnya, maksudnya 2 bait. Kalimah-kalimah kayak gini ini masih banyak sekali ya di tengah-tengah masyarakat. Di sini kalimahnya ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwak. Wahai makhluk termulia, tidak seorang pun bagiku sebagai tempat aku berlindung. Ya, berlindung itu kepada makhluk termulia. Maksudnya siapa ya? Nabi Muhammad. Terus berlindung kepada Nabi Muhammad ya syirik. Lah yang tidak syirik itu ya hanya berlindung kepada Allah. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi min hamzihi wa nafthihi wa naftih. Dan contoh-contoh yang lain masih banyak. Kalau sampai berlindung kepada Muhammad, bahkan Muhammad itu diyakini akramal khalqi, makhluk termulia. Terus dia berlindung kepada Nabi, itu syirik. Apa meneh berlindung nanggone mbahmu, Mbah Danyang sing bau reksa.
bau reksa itu berlindung loh ya. Iya. Padahal danyang sendiri harus berlindung kepada Allah. Loh kok malah manusia seperti kita kemudian berlindung kepada danyang sampai gawe tumpeng, sampai gawe apa maneh. Yaiku tujuaning digawe sesaji menyang danyang kang bau reksa. Di sini kalimatnya ya akramal khalqi wahai Muhammad, engkau adalah makhluk yang termulia. Mali man aludu bi siwaka, aku tidak bisa berlindung kepada siapapun, hanya aku berlindung kepadamu wahai makhluk yang paling mulia, makhluk termulia. Itu syirik ya. Ya padha karo berlindung nanggone danyang kang bau reksa iku mang ya. Enggak boleh berlindung kepada danyang, itu enggak boleh ya. Lanjut. 4. Ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu termasuk syirik asghar, tidak termasuk syirik akbar, karena beliau bersabda, dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan sesuatu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepadamu karena aku ada beberapa halangan. Karena aku ada beberapa halangan, jadi belum sempat menyampaikan, maka itu disimpulkan syirik asghar. Kalau syirik asghar itu tidak sampai menghanguskan seluruh amalan ibadah, enggak. Ya ibadah sumpahnya tadi, pahala ibadah sumpah itu tadi yang hangus. Ya. Lanjut. 5. Mimpi baik termasuk salah satu macam wahyu. Iya, itu mimpi baik ya, termasuk salah satu macam wahyu. Tapi mimpi kita, mimpi panjenengan itu bukan wahyu ya. Itu yang sering bukan wahyu tapi nafsu. Nek nabi mesti wahyu mimpinya itu ya. Semua para nabi, para termasuk mimpinya Nabi Adam, mimpi menyembelih Ismail, ya harus disembelih Ismail. Padahal itu satu-satunya putra tercinta, putranya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim sangat mencintai. Karena lama nggak punya putra. Setelah punya putra, saat itu belum seberapa besar ya, menginjak dewasa, dia tergolong masih kecil. Ternyata Nabi Ibrahim mimpi, inni adbahuka, sungguh aku mimpi, di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Ternyata Nabi Ismail jawabannya lebih tegas dari apa yang disampaikan Nabi Allah Ibrahim. Wahai Abi, laksanakan mimpimu karena mimpimu adalah wahyu dan itu pasti perintah Allah. Ini penjelasan saya ya. Nang Qur'ane ya. Laksanakan wahai ayahku, sungguh panjenengan akan melihatku. Panjenengan akan melihatku termasuk orang-orang yang sabar. Malah dikondang laksanake penyembelihan dirinya itu loh ya. Ya itulah namanya wahyu. Pasti benar, pasti itu dari Allah. Nah, kalau kita itu bukan dari wahyu tapi dari nafsu. Masih 6 menit lagi. Maghribnya nek wis cedhek kae, jane gathik ngenteni maneh. Masih lanjut. 6. Mimpi kadangkala menjadi sebab disyariatkannya sebagian hukum. Iya. Iya. Jadi itu mimpi siapapun ya. Kadang-kadangnya itu kadang-kadang disyariatkan sebagai hukum. Contohnya anak sahabat sing mimpi diulangi azan.
adzan ini kan syariat dari Allah, tapi bukan Nabi yang mimpi kan? Yang mimpi kan sahabat, yang mimpi adalah orang lain. Sehingga selain adzan yang untuk panggilan salat itu kan dihilangkan semuanya. Apa yang dihilangkan? Ya golongannya kentongan, golongannya beduk. Setelah sahabat mimpi kan wis nggak ada itu. Terus diganti adzan, diganti qomat, cukup itu. Dan kita harus menganggap bahwa itu yang terbaik, dan kita nggak perlu kasih tambahan sendarani kentongan, sendarani beduk, nggak usah. Jadi karena ada mimpi itu, kemudian Nabi membenarkannya mimpi itu, yaitu otomatis jadi syariat karena mendapat rekomendasi dari Rasul. Insyaallah seperti ini yang kita baca. Maghrib kurang lebih 5 menit lagi, 4 menit ya. Oke. Masalah ucapan menteri itu kan mengatakan kalau zakat kan tak bisa maju, padahal itu kan termasuk rukun. Iya, rukun Islam. Dihitung Pak. Iya. Misalnya kalau zakat itu kalau kaitan ngawas itu al-mahjub satu saja. Terus buatan saya itu ayat kecil. Amal lam yakun dimakan zalallah ketika aku mereka belum kafir. Itu apa bisa menyangkut ke situ atau masih Iya. mendekati? Jenenge rukun Islam. Aku ndelok komentare mulai Marzuki Mustamar komentari itu, Gus Baha dan ustadz-ustadz dari Muhammadiyah, dari Salafi, tak dilok gak ada yang membenarkan. Rata-rata mengatakan murtad, rata-rata. Karena itu rukun Islam yang harus kita kerjakan. Saat kita sudah Islam, setelah kita mengucapkan kalimat syahadat, maka yang harus kita kerjakan adalah sholat. Di samping sholat kita harus puasa. Di samping kita puasa, kita zakat. Di samping kita zakat, kita haji. Nek dulu gasaknya itu dari haji. Ngomong nek haji itu kapan saja, tidak harus Dzulhijjah dulu. Sekarang diacak-acak malah zakatnya. Ya, insyaallah demikian dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit lagi.